jadi bagian dari dakwah kami. Dukung dakwah digital dan sosial media kami. Raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Waktu kita setelah menikah itu ternyata bukan untuk kita sendiri gitu. Sementara Al-Quran tuh juga butuh waktu kita gitu. Jadi di antara semua kesibukan yang tiba-tiba aja datang setelah menikah, kita harus menyisakan waktu untuk Quran, dan itu nggak mudah gitu. Saking risaunya doa waktu itu, sampai dicatat juga sih waktu itu, doa sampai nangis, ya Allah, nginget lagi masa perjuangan waktu mondok, nginget lagi gimana dulu kok kayaknya deket banget ya sama Quran gitu. Ya Allah, pengen ya Allah deket lagi sama Al-Quran, pengen ya Allah merajut kembali persahabatan itu sama Quran sedekat itu. Ketika kita udah dipilih untuk menjadi hafiz Quran gitu, udah selesai Qurannya, dipilih jadi hafiz Quran, salah satu bentuk syukur kita, saya rasa ya terus menjaga Al-Quran itu sampai akhir hayat kita gitu. Maksudnya istiqomah bersama Al-Quran. Sebenarnya ketika kita memutuskan untuk ngafalin Quran nih dan istiqomah menghafal Al-Quran, tanpa kita sadari tuh kita punya cara kita sendiri loh untuk ngafalin, ya kan. Jadi cara kita menaklukkan setiap lembaran yang mau kita hafal itu tuh ternyata kita tanpa sadar kita punya banyak cara. Gimana caranya kita ngafalin ayat yang panjang tapi banyak kembarnya. Terus ada kata-kata, coba kamu pikirin selama ini kamu menghafal buat siapa? Apa udah karena Allah? Bincang bareng Mafas. Assalamualaikum sahabat Quran se-Indonesia. Jumpa lagi di podcast BBM Bincang bareng Mafas. Alhamdulillah, sekarang kita sudah kedatangan santri Bilmas Bimbingan Luar Maskul Hufat yang kemarin sempat ramai waktu wisuda akbar. Beliau adalah seorang ibu rumah tangga yang berhasil tasmi 30 juz. Kita di sini bakal cerita banyak, dan aku bakal tanya-tanya juga ke Kak Nabila gimana proses beliau bisa tasmi 30 juz. Assalamualaikum Kak Nabila. Waalaikumsalam. Masya Allah. Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Dari tadi kita udah cerita banyak kan sebelum on cam, jadi kita pengen buru-buru tag video nih biar teman-teman juga dengar ceritanya terkait Kak Nabila yang bisa tasmi 30 juz kemarin waktu wisuda akbar ya, waktu di 165 kemarin. Tapi sebelum ke situ aku mau tanya dulu Kak Nabila, awal perjalanan Kak Nabila ngafal itu gimana? Sejak usia berapa dan prosesnya seperti apa? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau makasih dulu ke Mas Kanun Hufaz ya. Sebenarnya saya nggak punya banyak pengalaman, belum banyak bisanya, tapi kalau memang yang sedikit yang saya punya ini bermanfaat untuk dibagi, insya Allah saya akan berbagi sedikit. Nama saya Nabila, saya tinggal di daerah sini, di daerah Bintaro, nggak jauh dari Mas Kanun Hufaz. Pertama kali mulai menghafal itu sebenarnya usia kelas 5 SD. Kelas 5 SD tuh udah mulai kayak orang tua tuh nyuruh ke pesantren lah, kayak liburan sekolah ke pesantren gitu. Kelas 6 SD-nya juga gitu, liburan sekolah ke pesantren. Terus sampai akhirnya kok kayaknya enak ya pesantren gitu, kok enak ya kayaknya ngafalin Quran. Jadi waktu itu nggak ditarget sih sama orang tua, kayak yang penting kamu tahu nih suasana pesantren kayak apa gitu. Terus setelah nyobain 2 kali pesantren ternyata nyaman, akhirnya selesai sekolah SD mutusin untuk aku ngafalin Quran aja deh gitu. Akhirnya ngafalin Quran sejak tahun 2007, terus kemudian selesainya 2011. Berarti gitu. SMP-nya sambil mondok Kak ya? Sebenarnya pesantren tahfidz aja sih waktu itu ngambilnya. Jadi sekolahnya paket. Pada akhirnya mau ngambil paket, tapi belum sih juga. Iya, belum ngambil paket sama sekarang. SMP yang jenjang SMP. Ya. Jadi akhirnya karena abis itu mondok kitab pesantren kitab tidak menyaratkan untuk punya ijazah SMP juga. Jadi ya udah akhirnya nggak bersamaan juga. Abis itu ikut Dorotul Hadis, ikut qiraah sabah, dan itu tidak mensyaratkan. Setelah lulus SMP ikut ngambil riwayat tadi? Setelah lulus ngafalin Quran 2011. Jadi 2011 kan sebenarnya kalau mau sekolah kita ambil paket gitu bisa waktu itu, tapi milihnya nggak ambil sekolah, milihnya ambil ke pesantren kitab aja deh, karena pesantren kitab tidak mensyaratkan ijazah. Jadi waktu itu nggak ngambil ijazah sekolah malahan. Terus lanjut SMA mondok lagi? Iya. Di tempat yang sama? Iya.
Jadi kelas 1 sampai kelas 6 itu istilahnya SD ini nih. enggak 1 sampai 3 SMP dan 1 sampai 3 MA itu tuh pesantren kitabnya memang kelasnya 1 sampai 6 gitu. Oh gitu. Kelas 1 sampai 6. Jadi ngafal Quran selesai dulu baru belajar kitab. Habis Masya belajar Allah. kitab baru ambil Dorotul Hadis, baru takhasus qiraah. Itu 2011 ya? Karena Nabila selesai SMP. Iya. Kemudian lanjut belajar kitab Selesai SMA. ngafalin Quran Selesai ngafalin Quran di jenjang SMA. 2011. Ya, di jenjang SMP berarti. Iya ya, kelas SMA kelas 1 lah. Masya Allah. Ih, banyak banget berarti ilmunya, Masya Ya, Allah. enggak. Kemudian lulus SMA, Kak Nabila ngambil kuliah atau Lulus SMA kan nggak SMA ya, berarti itu ya Paket juga umuran ya? SMA ya, umuran SMA. Habis itu Dauratul Hadis, ambil hadis kutubus sittah. Jadi sebenarnya kalau digambarin umum apa ya jatuhnya? Bingung juga. Tapi intinya waktu SMP ambil sekolah diniyah, waktu SMA ambil sekolah diniyah. Jadi mau program sekolah diniyah itu sekolah agama pesantren waktu itu dimulai kayak fikihnya dari takrib, kemudian Fathul Qorib, kemudian Bajuri, kemudian I'anatul Thalibin yang gitu-gitu itu 6 tahun. 6 tahun programnya selesainya sampai I'anah. Terus kayak nahwunya selesainya sampai Ibnu Aqil itu 6 tahun. Masya Allah. Programnya panjang banget ya Iya, belajarnya. itu 6 Oke. tahun. Jadi setelah Maaf, Kak, itu motong. Berarti yang kakak belajar nahu kemudian fikih tadi itu di jenjang apa? di jenjang tamat SMP. Tamat SMP. Heeh. Oke. Selesai ngafalin Quran itu lah. Jadi kan tadi belajar ngafalin kitab Qurannya, semuanya. ngafalin Qurannya itu pas umuran SMP lah ya, 3 tahun lebih, 3 tahun berapa bulan gitu. Habis selesai ngafalin Quran masuk sekolah diniyah itu tadi. Jadi kalau secara umur mungkin terlambat ya, karena ngafalin Quran dulu nih gitu kan. Orang-orang tuh kan mereka sekolah diniyah itu sambil sekolah SMP formal, ngambilnya formal diniyah. Kalau saya kebetulan waktu itu jadinya ngambilnya formal diniyah tahfidz gitu. Karena tahfidznya udah selesai, jadi waktu itu bantu-bantu di pesantren. Setelah selesai jenjang SMA lah ya, umuran SMA. Iya, umuran SMA, ikut-ikut bantu di pesantren untuk program tahfidz karena tahfidznya udah selesai gitu. Masya Allah. Setelah itu perjalanannya gimana lagi nih setelah belajar? Setelah itu daurah hadis, ambil hadis. Habis itu berapa lama daurahnya, Kak? Daurah itu 2 tahun. Di Indonesia? Iya, di Indonesia. Kemudian sempat ngambil takhasus qiraah juga, qiraah sab'ah. Nah, akhirnya ketemu suami waktu itu waktu ada acara daurah qiraah juga di Jogja. Tahun 2019 nggak salah ya. 2019 berarti menikah juga di 2020 enggak 2020, kenalnya di 2020, nikahnya awal 2021. Oke. Lupa lagi. Berarti ini tahun keempat pernikahan ya, insya Allah ya. Ya, insya Allah. Ya, semoga seterusnya. Amin. Gimana setelah menjadi ibu rumah tangga pasti kita tuh, bukan kita, Kak Nabila kan saya belum menikah. Kak Nabila pasti merasakan fase-fase ya, banyak yang berubah. Yang semula single nih gitu, Iya. kita fokus dengan Al-Quran, Iya. kemudian memutuskan untuk mengemban amanah sebagai istri dan calon ibu gitu. Iya. Pasti banyak tanggung jawab di dalam rumah tangga itu. Nah, gimana sih awal Kak Nabila untuk komitmen sama suami menjaga hafalan gitu, murojaah bareng? Jadi pertama kali mutusin menikah itu tuh punya kriteria, kan kadang kita punya standar khusus ya. Iya. Jadi pokoknya mau nikah sama yang hafiz Quran juga gitu, biar nanti hafalannya terjaga gitu ceritanya. Terus ternyata bener, alhamdulillah Allah kasih pasangan yang hafiz Quran. Ketemu yang di daurah itu, kenalan lewat kakak, ditarufin waktu itu. Terus ta'aruf, nazar, cocok, menikah, dikasih yang hafiz Quran. Tapi setelah melewati berumah tangga gitu ya, ternyata punya suami hafiz Quran itu
mujahadah juga loh kita gitu. Nggak semudah itu juga kita bisa setoran sama suami tiap hari gitu. Yang dilihat di Instagram Iya, ya. itu Kita kayaknya kayak, tuh kayaknya Masya Allah ya. kayaknya tuh gitu. ngebayanginnya tuh setelah nikah nanti bisa setoran sama suami gitu, bisa kayak murojaah bareng gitu, kayak lucu ya, kayak bisa gitu. Ternyata ngejalaninnya nggak mudah gitu. Ternyata terus apalagi saya tuh anak perempuan satu-satunya Dari berapa saudara? dari 5 bersaudara. Terus yang namanya kerja rumah tuh dulu kayak dimanja lah, untuk urusan nyapu, ngepel, nyuci piring itu dimanja. Apalagi kita pesantren bertahun-tahun, kalau terhitung mungkin udah ada 11 tahunan ya itu. Yang fokus belajar. Fokus belajar gitu. Di pesantren bisa laundry gitu, terus juga nggak disuruh masak, ada ibu masaknya segala macem. Jadi untuk mengerjakan pekerjaan rumah tuh saya nggak piawai sama sekali. Setelah menikah ada kesibukan itu tuh gitu, kita punya tanggung jawab itu, apalagi nyetrika gitu kan, yang tadinya itu Pekerjaan yang paling berat gak sih berat kalau untuk nyetrika? kita pesantren kan kita nggak pernah disetrika ya. Iya. Kalaupun disetrika kita ya laundry gitu setrikanya, atau ya nggak ada lah setrikaan di pesantren. Ini kan kita harus nyetrika, kita harus nyuci piring, terus nyiapin sarapan dan segala macam lah, kehidupan rumah tangga. Walaupun sebenarnya suami kan paham agama, jadi nggak yang mewajibkan saya untuk menyediakan semua itu, karena sebenarnya itu bukan tugas perempuan juga kan ya. Jadi dia sebenarnya bukan orang yang menuntut banyak kepada istrinya gitu, tapi kita kan kalau pengen jadi istri terbaik maunya bisa melakukan semua itu. Ternyata Melayani repot dengan baik gitu. ya semua. Melayani dengan baik semuanya. Ternyata repot juga ya menikah gitu. Abis itu tahu-tahu hamil gitu, mual Dan gitu itu ya. nggak lama setelah nikah. 7 Nabila bulan. dikaruniai anak. 7 bulan setelah 7 nikah. bulan setelah 7 bulan setelah menikah, mual-mual. Oh, ternyata mual tuh gini ya gitu. Ternyata dikira mual itu nggak akan Masuk semenyiksa itu gitu. Kayak dikira kayak masuk angin doang. Biasa kan orang kayak gitu ya. biasa aja gitu. Ternyata ketika ngalamin itu semua, oh ya Allah ternyata berat gitu. Fase baik, fase mual ataupun setelah lahiran itu juga ternyata lebih berat lagi banget ya. gitu, bergadang, menyusui, ada Ada dua orang yang harus ada 2 orang yang harus gitu ya. diurus gitu. Terus setelah selesai masa menyusui pun punya toddler, ternyata ada juga gitu ininya struggle-nya lagi, perjuangannya lagi. Jadi nggak mudah ternyata jadi ibu, ternyata nggak mudah gitu. Baru kerasanya setelah menikah. Jadi akhirnya program yang tadinya kayaknya bisa nih murojaah bareng gitu, Sehari ternyata bisa berapa gitu ya. sehari bisa sejus. Awal-awal sih memang iya kayak sejus, saya setoran sejus, dia setoran sejus gitu, kayak terus sampai 30 jus. Tapi kesananya ya udah punya kesibukan masing-masing. Kadang tuh nemuin hari dimana waktu dia sibuk saya nggak sibuk, waktu saya sibuk dianya nggak sibuk gitu. Tapi waktu pas bener-bener punya waktu berdua, kadang kita butuh juga waktu untuk saling Quality sadar time. gitu, quality time untuk saling sadar kita suami istri loh, jangan sibuk masing-masing gitu. Jadi ternyata berat juga, mujahadah juga untuk setoran ke suami. Suami kakak sibuknya apa? Memang kerja atau ada belajar juga? Dia belajar juga, lagi kuliah juga sekarang. Kemarin sebelum kuliah ya sibuk private sana sini, mau ambil TOEFL-nya lah, mau ambil, dia anak kutu buku lah istilahnya, orang suka belajar gitu, orang suka belajar. Kalau kita tuh kayaknya punya circle pertemanan tuh yang yang banyak, teman kita tuh untuk main-main, untuk kayak hahihi gitu. Kalau dia tuh kayaknya bukan orang yang gitu. Jadi punya teman 1-2 itu pun kalau ngedatengin temennya ya untuk belajar gitu. Jadi emang orang kutu buku, orang belajar. Terus sibuknya sekarang kuliah, selain kuliah yang megang pesantren. Oh, megang pesantren juga. Di Bintaro ini megang pesantren juga. Dari awal menikah pegang pesantren di Jogja, waktu itu ngajar lah di pesantren. Abis itu pindah lagi ke Bogor juga ngajar di pesantren, pegang pesantren. Sekarang pindah ke Bintaro juga sama, tugasnya pegang pesantren. Pasti teman-teman ini pada nilai ya wajar lah suaminya punya pesantren, hafidhah, wajar lah kalau istrinya tasbih 30 juz. Tapi ternyata gimana Kak Nabila kalau ada tanggap ada yang beranggapan kayak gitu? Sebenarnya berat lah, sama-sama beratnya ya, karena tugas perempuan setelah dia menikah, dia ternyata tidak hanya mengurus dirinya gitu ya, dia juga mengurus anaknya gitu, yang dipastikan harus makan 3 kali lah tentunya. Jadi dia harus masak, harus menyiapkan segala macam keperluan rumah, terus juga memastikan rumah baik-baik,
rapih dan segala isinya. Terus juga suaminya kan juga harus ngurus suaminya. Jadi waktu kita setelah menikah itu ternyata bukan untuk kita sendiri gitu. Sementara Al-Quran tuh juga butuh waktu kita gitu. Jadi di antara semua kesibukan yang tiba-tiba aja datang setelah menikah, kita harus menyisakan waktu untuk Quran, dan itu nggak mudah gitu. Nggak mudah kadang karena setelah semua itu, setelah tenaga kita pakai untuk semua itu gitu, ngurus suami, ngurus anak, ngurus rumah, dan ngurus masyarakat tentunya. Kalau misalnya suaminya udah aktif di masyarakat kan kitanya juga ikut jadi ada power ya di masyarakat. Nah setelah kita ngurusin semua itu, kita tuh kehabisan tenaga untuk fokus murojaah Al-Quran. Kan Al-Quran itu lebih ke fokus ya. Kalau untuk murojaah lebih menyita, nggak kayak tadarus biasa dong. Kalau tadarus biasa kan kayak cuman dibaca gitu. Tapi kalau murojaah ini kan butuh konsentrasi lebih. Nah seringkali perempuan tuh hilang konsentrasinya kalau anak udah tantrum. Jemuran belum diangkat. Iya, jemuran belum diangkat gitu ya. Sesimpel belum masak sore aja itu dia hilang lah konsentrasinya. Dan lebih ke situ sih, lebih struggle-nya mungkin, perjuangannya lebih ke konsentrasi. Gimana nih bisa ngaji konsentrasi gitu. Kalau sekedar tadarus mungkin kita bisa gitu. Bisa motong di tengah jalan tiba-tiba langsung ini gitu. Bisa tinggal dibaca gitu. Tapi kalau untuk murojaah ini harus konsentrasi, itu sih yang susah untuk mengumpulkan konsentrasi itu. Jadi akhirnya ketika Kak Nabila dan suami menyadari kita udah sibuk masing-masing nih, ayo kita sama-sama lagi gitu. Nah bangun untuk waktu dengan Qurannya itu gimana Kak, kesepakatan sama suami? Sebenarnya awalnya tuh kan sempat nggak punya waktu murojaah ya, kayak lama gitu nggak kepegang Qurannya, lama nggak ke murojaah Qurannya, sampai kayak kalau ditanya ini istrinya hafiz Quran ya, kok kayak malu ngaku hafiz Quran gitu ya, karena lama nggak bisa murojaah itu tadi. Terus karena suami juga risau, tuh adek kayaknya hafalannya udah mulai lupa deh, gimana tuh murojaahnya, gimana, udah besok setoran sama babas jus gitu, pokoknya sehari sekarang maunya bisanya berapa setoran ya. Itu pun kadang ngomong doang, sehari 2 hari jalan, habis itu nggak jalan gitu. Sampai akhirnya saking risaunya doa waktu itu, sampai dicatat juga sih waktu itu, doa sampai nangis, ya Allah nginget lagi masa perjuangan waktu mondok, nginget lagi gimana dulu kok kayaknya deket banget ya sama Quran gitu. Ya Allah, pengen ya Allah deket lagi sama Al-Quran, pengen ya Allah merajut kembali persahabatan itu sama Quran sedekat itu, bisa nyaman, bisa nikmat murojaah, bisa nyaman ngaji lama gitu. Pengen kayak gitu. Akhirnya ketemu sama Bilmas, tapi itu pun juga gak sengaja ketemu sama Bilmasnya. Yang lucunya setelah doa itu berapa lama kemudian, waktu itu ngeliat ada promosi ada penawaran program talaki sama Syekhah. Jadi saya sama suami tuh suka ikut-ikut kayak talaki gitu, karena kita memang basicnya dulu dari orang yang suka ikut daurah. Iya, orang yang suka daurah juga pas di daurah. Iya, kan. ketemunya di daurah Quran. Jadi kalau ada talaki gitu, lihatlah gitu, ikutlah gitu. Kalau ada apalagi kayak pembelajaran qiraah sabaah gitu, pengennya tuh ikut. Terus ini ada nih Syekhah Asma di Bintaro, tadinya dikirain offline, dikirain harus ke Maskan, tapi ternyata online gitu. Ya udah ikut aja. Pas ikut ternyata qadarullah ada kesalahan teknis sampai akhirnya saya nggak kemasuk gitu di kelasnya. Itu udah daftar, kok nggak di follow up, nggak ada info lagi, nggak ada info lagi. Itu sampai akhirnya datanglah ke Maskan Hufaz gitu, langsung datang ke Maskan Hufaz. Padahal selama ini deket ya, tapi nggak ada. Berapa menit sih Kak dari Hufaz? 7 menit aja. 7 ini menit. Kan nggak bisa ya disepil. Ya 7 menit aja sih. Tadi berangkatnya juga mepet banget, ya nggak jauh lah dari Maskan Hufaz gitu. Akhirnya kepo, Mas kan ternyata deket, ya udah datanglah ke sini. Datang mau ngobrolin gimana nih baiknya ikut kelas ikut kelas talakinya Syekhah gimana gitu ya. Itu tahun berapa sih Kak? Awal mula Kakak ikut Bilmas? Ikut Bilmas tahun kemarin. 2022. 2023 akhir November. Iya, sekitar Oktober November gitu. Datang ke sini tanya-tanya gimana ini ya, ada program nggak di follow up kemarin gitu, solusinya gimana. Terus waktu di di CS ya, di CS tuh banyak banget brosur Maskan Hufaz tuh, iseng lihat-lihat. Terus waktu ngelihat salah satu brosurnya, kok ada program murojaah gitu, kayaknya ini solusi banget nih gitu, solusi buat
buat kita lah yang dulunya mondok gitu ya, terus udah punya hafalan, terus risau sama hafalan sendiri karena kita susah ternyata mendewasakan diri kita, menahan hawa nafsu kita, menjaga untuk istiqomah murojaah di rumah setelah banyaknya kesibukan yang kita punya gitu kan. Jadi wah ini solusi nih, ada program murojaahnya, ternyata nggak cuman program hafalan biasa doang gitu. Jadi akhirnya daftar Bilmas waktu itu November 2023. Berarti dari awal kerinduan karena bila halaqah Quran, Iya, sama kayak bareng-bareng sama orang-orang yang juga sibuk dengan Quran Quran. gitu ya. Jadi awalnya sampai sedih gitu, kok kayaknya jauhnya dari Quran, sampai ya Allah banyak banget dosa ya sampai dijauhin dari Quran ya gitu-gitu, kayak Allah pengen deket lagi ya Allah, pilih ya Allah. Kadang kan kita sebenarnya pilihan ya, orang-orang yang deket Quran tuh sebenarnya pilihan ya. Betul. Jadi kita jadi hafiz Quran atau punya keinginan untuk menghafal Al-Quran tuh juga kan ternyata Allah yang kasih keinginan itu gitu. Allah udah antar hidayah. Udah Tinggal antar kita mau hadiah. milih ngambil hidayah itu atau enggak Iya. gitu. Jadi salah satu bentuk syukur kita ketika kita udah dipilih untuk menjadi hafiz Quran gitu, udah selesai Qurannya, dipilih jadi hafiz Quran, salah satu bentuk syukur kita, saya rasa ya terus menjaga Al-Quran itu sampai akhir hayat kita gitu. Maksudnya istiqomah bersama Al-Quran ternyata nggak mudah, itu perlu perjuangan lagi gitu untuk mempertahankan Al-Quran terus, memurajaahnya terus, itu perlu perjuangan. Jadi ya alhamdulillah ketemu sama Bilmas. Akhirnya memulai lagi. Jadi Berarti santri setoran lagi. dari juz 1 lagi gitu Kak ya. Iya, setoran dari juz 1 lagi. Waktu suami dikasih tahu ada program itu, support banget karena memang yang lebih risau tuh dia selama ini tuh, ada hafalannya udah lupa loh, kalau udah ditanya ngajinya seringnya nggak bisa gitu, maksudnya ya setoran juz ini nggak bisa, setorannya juznya itu lagi. Jadi ya udah nggak apa-apa, ikut Masya aja gitu, Masya disupport. Allah ada yang ngingetin Ada gitu. yang ngingetin. Masya Allah. Itu mungkin kayaknya poin plus punya suami hafiz hafiz, Quran ya, iya. karena dia Bisa tahu berjuangnya dulu kita dapetin hafalan tuh gimana ya gitu, Kak. gitu, tahu juga gimana rasanya tanggung jawab itu besar gitu buat kita. Jadi itu sih mungkin plusnya di situ, disupport. Malah akhirnya yang membantu proses mungkin 30 juz atau tasmi 30 juz tuh ya suami, karena beberapa hal yang seharusnya saya yang ngerjain tuh akhirnya suami yang ngerjain gitu. Sesimpel ngurus anak gitu, kayak sesimpel ya pekerjaan rumah yang sebenarnya tidak harus kita yang mengerjakan tuh dia yang pegang semuanya. Udah, Adek ngaji aja di kamar, uzlah aja Masya sana Allah. uzlah gitu. Jadi kayak Masya lebih ke Allah. ya jadi kayak lebih suaminya yang semangat sebenarnya. Masya Ayo bisa, Allah. kamu bisa, ya udah kamu Masya ngaji Allah. aja gitu. Jadi karena disupport sih sama di suami gitu. Jadi Kadang kan kendala ibu rumah tangga itu, sebelum kita ke Bilmas ya Kak ya, Iya. Kendala ibu rumah tangga itu ketika punya anak dan harus megang Quran, sementara suami nggak ada support, itu kan nggak berat, bisa kan iya, Kak, gitu. iya. Dan Al-Quran memang harus fokus. Iya, benar. Dan suami Kanabila karena paham, Karena paham. karena paham, jadi ya udah anak aku yang megang, Iya. kamu silakan sama Al-Quran. Iya. Jadi mau nggak mau kita harus, aku udah kasih waktu nih, aku harus maksimalin Iya. gitu. Berarti kayak gitu setiap hari Kak, ada jadwal khusus untuk kakak sama Hari Al-Quran. Jumat. Ya kalau ngelancarin itu tiap hari dikasih waktu khusus, kayak Adek belum ngelancarin, belum ngaji, ya udah ngaji aja gitu. Masya Allah. Tapi kalau hari Jumat tuh memang hari saya jadi santri. Jadi bener-bener kalau hari Jumat udah Fawas sama Baba gitu. Jadi Berapa anak kakak? satu. Satu ya? Satu. Jadi satu Laki-laki ya? laki-laki. Jadi sampai dia memang terkenalnya sama orang-orang anaknya Baba karena deketnya Deketnya sama sama babanya babanya. gitu. Seringnya ya udah Fawas sama Baba. Jadi khusus hari Jumat dia makannya bisa ikut kaidah sekalian segala macam. Memang itu hari kamu gitu, hari saya belajar Masya lah gitu kan. Allah. Jadi boleh Masya Allah. boleh hari Jumat tuh hari jadi santri. Pagi sampai sore, sampai Iya. malam. Sampai malam kan kalau umah biasanya pada maghrib ya baru Iya. balik lagi ke rumah. Sampai maghrib Iya berarti sampai ya. maghrib. Masya Allah. Berarti di hari Jumat tuh kakak dibebasin untuk ikut kajian dan Quran time. Quran time. Masya Allah. Even kayak mungkin orang tuh bilangnya mungkin jarang ya orang-orang yang suaminya mau mandiin anaknya, mau nyuapin gitu. Tapi Karena berpikir itu kerjaan istri gitu gitu. yang masih ini ya. Tapi enggak sih, alhamdulillahnya disupport sampai sedetail itu, maksudnya Masya sampai Allah. perkara-perkara gitu dia mau ngelakuin karena ini anak kita loh gitu. Hmm. Jadi saling support untuk
tujuan kita masing-masing lah. Maksudnya dia kan juga sebenarnya ada kesibukan juga ya. Kalau dia ada kesibukan, saya yang support. Kalau saya ada kesibukan dengan tujuan saya, dia yang support gitu. Dan kita tidak pernah ngerasa udah paling banyak berkorban. Itu sih yang gitu ya. perlu digarisbawahi. Iya, kayaknya orang-orang tuh kan sering kali kalau misalnya udah sama-sama capek tuh ngungkit-ngungkit. Aku kerja. Iya, aku juga Kamu capek ngapain loh di rumah. Kan Iya, kayak gitu kan Kak. Aku juga capek loh Aku kan gitu. di rumah aja, tapi nggak tahu kita di rumah ngapain kan gitu. Terus atau enggak, aku juga udah banyak berkorban loh untuk rumah tangga itu. ini gitu. Tapi itu sih yang akhirnya waktu introspeksi kenapa ya kok ternyata memang kita tuh nggak pernah Nggak sok pernah merasa ngerasa paling betul. iya sok merasa paling banyak berkorban Iya, gitu, karena betul. kita tahu posisi kita tuh punya pengorbanan kita masing-masing dan saling menghargai satu sama lain dengan Betul. pengorbanan itu. Iya, Masya Allah, ini penting banget Kak. Kalau misalkan ya satu sama lain, jangan rumah tangga, di kerjaan aja gitu. Iya. Kita di sini di Maskul Nufas selalu ditekanin sama Uma, jangan merasa paling, gitu. Iya, Jangan merasa paling. Kalau udah ngerasa paling itu, yang bakal capek sendiri akhirnya, Iya. gitu. Karena kita nggak ngerasa sama-sama, kita Iya. nggak ngerasa bareng-bareng. Bener banget sih Kak. Bener, keren. Terus Masya ujung-ujungnya Allah. kita Tuh ngungkit. ya. Dengarkan wahai calon-calon terus kita. Ya terus ujung-ujungnya kita Sangat. ngungkit kan ya, ngungkit terus pahala kita hilang dong. Paling ngungkit itu salah satu yang Iya. dilarang banget kan Iya. Kak, ngungkit. Kalau kata Jawanya, karena emang orang Jawa bukan sih? Sunda. Oh Sunda. Hmm. Rumongso. Kalau Gitu. pernah dengar gak rumongso? Kalau orang Jawa itu kayak ngerasa saya loh, Iya. saya yang paling gitu. Iya. Itu ya. Jadi nggak ada rasa itu di antara Nggak. kakak sama suami ya. Iya, nggak ada. Jadi kita tahu kita sama-sama capek, kita tahu kita sama-sama udah berkorban. Jadi nggak yang aku udah gini loh, aku udah gitu, nggak. Kayaknya itu yang salah satu yang kayak nggak pernah disebut sama suami. Terus akhirnya saya juga ikut-ikutan nggak pernah Iya, gitu. karena kita ngikutin Panutan kita. panutan kan imam lah Pimpinan gitu. kita. Gimana beliau ya gitulah kita. Iya. Insya Allah. Hmm. Tapi emang suami Karna bilang nggak takut yang, aduh nanti dia mungkin nanti saya nggak update nih hafalannya gitu, nggak Justru sih? dia lebih mungkin Kak. Oh, karena udah mungkin. Mungkin. Berarti harus cari yang Terus dia Ya, itu itulah bukan ya. yang kayak saya. Kalau saya kan ngafalin Quran, hafal 30 juz tuh karena memang pesantren tahfidz. Kalau dia enggak, dia pesantren kitab, habis itu dia ngafalin sendiri, nyari guru sendiri, terus dia meluangkan waktu dia sendiri untuk bisa 30 juz. Dan dia tuh takut banget kalau misalnya orang tanya hafiz Quran atau enggak, terus dia bilang dia hafiz, terus dia malah nggak bisa baca gitu ya. Dia takut banget ke situ. Jadi akhirnya dia punya hafalan tuh bener-bener yang totalitas mungkin Insya Allah. Itu berarti prosesnya beliau lalui sebelum menikah. sebelum nikah. Oh, sebelum berarti menikah. seprepare itu ya. Dan saya tahu dia Masya mungkin Allah. tuh dari teman-temannya yang akhirnya setelah viral saya kemarin. Gitu. Jadi iya, jadi yang oh ya ngetek BTW karena kan sempat viral ya teman-teman. Jadi Mafas itu posting reels ya kayak, terus nge-tag IG-nya Kak Nabila. Kemudian banyak juga followers Mas Kalfat yang DM Kak Nabila, bener ya Kak ya? Iya, Nah dari situ akhirnya mungkin ya. nanya-nanya. Kalau dari pihak suami itu teman-temannya memang udah follow Mas Kanul Hufaz. Jadi teman-temannya suami itu ada juga yang emang media, ada yang selebgram juga, yang gitu-gitulah teman-temannya follow Mas Kanul Hufaz. Ya biasanya kalau misalnya tahfidz pesantren-pesantren itu kan kalau yang di follow pesantren-pesantren lagi gitu ya, anak-anak anak-anak pesantren di follow pesantren-pesantren lagi. Jadi teman-temannya suami yang follow Mas Kanul Hufaz waktu naik nih foto Mas Kanul Hufaz yang support suami, ibu rumah tangga ini mengaku support suami menjadi wasilah dia bisa mungkin 30 juz kurang lebih kayak gitu. Nah itu yang akhirnya di share lagi sama Waktu Kak teman-temannya. Nabila tasmi di aula kan? Iya, waktu Reelsnya. di tasmi di aula itu di repost sama teman-temannya suami, nge-tag suami, terus bilang di situ, ya saya saya nggak kaget karena Ustadz Maki ini memang dari dulu hafalannya mungkin, jadi kayak nggak kaget kalau akhirnya istrinya juga bisa ikut mungkin gitu. Intinya tuh taunya dari repost teman-temannya suami setelah kejadian kemarin baru tahu. Jadi suami Kak Nabila nggak takut tersaing, kasarnya ngomong nggak takut tersaing karena Nggak. emang beliau udah mungkin gitu, dan PR saya adalah memungkinkan kamu gitu kan Kak. Masya Allah. Bahkan Masya Allah. sebenarnya setelah 10 juz ya di Mas Kanul Hufaz tuh ada 5 juz, 10 juz gitu ya kita ngumpulin. Setelah 10 juz dites sama Ustazah Mas Kanul Hufaz, sampai rumah dites lagi sama suami. Dan itu pun ada yang nggak kejawab gitu, maksudnya kayak Baba bisa kita ini ya kita permainan gitu. Kayak sama ayat misal. Iya, sama ayat. Adek nanya Babal 10 soal, Baba nanya Adek 10 soal. Kita Masya gantian Allah, gitu. Adek kan iya. habis 10 juzan gitu ya. Udah kita tanya-tanyaan siapa yang paling banyak
bisa jawab dia yang menang. Allah, apa hadiahnya? Ada rahasia. Udah Tapi waktu itu bukan ranahnya single ya kayak. Tapi ini sih waktu itu suami yang mau ngasih hadiah, tapi ternyata saya yang kalah. Jadi saya nggak dapat hadiah jadinya, karena saya kalah. Dia yang nggak ngelancarin, dia yang bisa jawab soalnya. Ternyata saya yang ngelancarin, saya nggak bisa gitu. Waktu itu kayaknya dia jawab 9, saya juga cuma jawab 7 dari 10 soal itu. Gimana tadi katanya udah 10 juz dan masih ada yang bisa belum jawab gitu. Intinya tuh lebih mungkin dia lah, walaupun nggak ngajarin dia bisa jawab MHQ gitu ya. Masya Allah. Berarti memang ada waktu spesial bareng Quran dan suami, atau memang tiap hari? Karena bila tiap hari nih, hari-hari karena bila ada waktu sama Quran, atau harus sama suami juga gitu? Enggak, khusus saya sendiri. Kalau mempersiapkan 30 juz ini memang saya sendiri sama Quran berdua gitu. Jadi udah biar Fawas baba yang bawa, dia mainnya sama baba gitu. Jadi dia jangan ganggu bunda lagi ngaji, lebih sering dan gitu. si Fawas juga ini ya, Ngerti ketika sih. udah diafirmasi ngerti Iya, gitu. ngerti. Iya, kemarin juga Gitu. Terus? Jadi dia seneng kayak kalau ke Maskanul Hufaz, dia udah nandain kalau lewat sini itu kan tempat bunda ngaji gitu. sering Iya, lewat berarti kayak. kan sering nganterin ngaji kan ke Oh, sini. kaidah ya. Kayak kaidah setoran kan juga kan Oh, sering iya, lewat bener. sini. Terus kalau kita lewat ke Emerald tuh mau kemana gitu, itu belok tempat muda ngaji gitu. Masya Allah. Itu nikmat yang sangat luar biasa sih Kak. Iya. Maksudnya bisa suami tuh tahu Iya. ketika tugas rumah tangga itu bukan hanya tugas istri, Iya. tapi juga memang harus berbagi, dan kapan istri tuh menambah kualitasnya. Itu sih Masya Allah banget. Alhamdulillah. Banyak metode suami yang diterapin ke Kak Nabila untuk menguji hafalan mungkin, atau mengetes hafalan. Ada nggak? Beliau Paling mungkin itu, udah menyiapkan gitu menyiapkan apa nih? kurikulum mungkin, atau metode gitu kan untuk istrinya gitu. Enggak Ada nggak sih, enggak. Ya ngalir aja Ngalir gitu ya. aja, suka tiba-tiba dites gitu aja, suka tiba-tiba ditanya, coba tadi bunda setoran jus berapa ya, sering ngecek itu sih, hari ini mau setoran berapa jus gitu, satu, kok cuman satu gitu, emang waktu ngajinya kurang atau gimana, agak susah jusnya gitu, kadang kita gitu. Tapi memang lebih ke kayaknya lebih dia yang semangat untuk biar saya yang moodkin gitu dibanding diri saya sendiri gitu. Apalagi kan waktu 10 jus 15 jus gitu ya, wah itu kan banyak banget waktu yang perlu kita luangkan ya, gitu ya, untuk menyatukan dari jus 1 sampai 15. Terus gimana cara ngelancarinnya, itu banyak banget waktu saya harus sendiri sama Quran berdua gitu. Dan itu dia kasih gitu, dengan royal itu kasih, ya udah ngaji gitu, ngaji aja. Karena Nabila sehari berapa jam rata-rata sama Quran? Kalau minimal sebenarnya saya ngeluangin waktunya nggak banyak, 1-2 jam sebenarnya. Cuman ini mungkin masuk ke kalau orang nanya gimana sih caranya ngafalin Quran gitu ya, gimana caranya Cara Kak Nabila ngafal Quran, tips triknya untuk menjaga hafalan. Jadi banyak DM yang masuk akhirnya tuh pertama nanyain soal gimana caranya ngafal. Sebenarnya ketika kita memutuskan untuk ngafalin Quran nih dan istiqomah menghafal Al-Quran, tanpa kita sadari tuh kita punya cara kita sendiri loh untuk ngafalin, ya kan. Jadi cara kita menaklukkan setiap lembaran yang mau kita hafal itu tuh ternyata kita tanpa sadar kita punya banyak cara. Gimana caranya kita ngafalin ayat yang panjang tapi banyak kembarnya, atau gimana cara kita ngafalin ayat yang pendek-pendek untuk nyusunnya, atau gimana cara kita ngafalin setiap ayat yang ternyata kata-katanya tuh nggak pernah kita dengar sebelumnya gitu. Itu ketika kita memutuskan ngafalin Quran tuh, cara-cara itu tuh secara otomatis tuh kayak mengalir, kita tahu gitu. Oh ini setelah kita baca lembaran ini, oh ternyata lembaran ini tuh gini ya. Oh cara ngafalin tuh gini. Ada punya kenyamanan sendiri dulu untuk menghafal setiap orang ya. Tapi kayaknya ada satu metode yang kayaknya harus ada gitu ya, nggak bisa kita skip lah intinya. Itu dulu guru saya pernah bilang, gimana kamu ngafalin Quran tuh bayangin aja seolah kamu tuh lagi ngajak orang lain kenalan. Jadi dan jangan langsung ditinggalin gitu. Coba kamu rasain gimana rasanya ketika ada orang yang ngajakin kamu kenalan, besokannya kamu dicuekin sama dia. Kamu pasti bingung.
dan asing. Kenapa ya dia nyuekin aku? Terus ketika dia ngedeketin kamu lagi seminggu kemudian, kamu pasti males lah, orang dia orangnya gitu ya. Jadi ada 2 poin dari sini. Yang pertama, cara kita mendekati Al-Quran tuh dibuat senyaman nikmat mungkin. Itu jadi kayak pendekatannya tuh bacanya diulang berkali-kali gitu, nggak langsung dihafalin gitu. Kan ada ya kadang tuh kita ngafalin Quran tuh ikut deadline waktu jam setoran gitu, jadi dadakan di situ majelisnya, di situ kita hafalin gitu kan. Jadi dipaksa masuk kayak ya ayyuhalladzina amanu, yang gitulah dipaksa masuk gitu. Jadi jangan gitu, karena kita lagi pendekatan sama orang nih, kayak kita lagi pendekatan sama orang baru, jadi tanya yang baik, terus pendekatannya yang baik, jadi diulang berkali-kali, dibaca dengan nada yang indah, dibaca berulang-ulang sampai kita kayak udah nikmat banget tuh ngebaca 1 lembaran itu. Habis itu baru dihafalin. Kemudian poin yang kedua yang nggak boleh di skip, kalau mau mudah mungkin itu tidak langsung meninggalkan hafalan baru. Jadi sama aja kayak kita abis ngajakin orang kenalan, abis itu kita lupain dia besoknya, kita diemin gitu kan, itu lebih sulit lagi ngedeketin dia di seminggu kemudian. Itu juga hafalan baru ini kan baru ya, masih hangat-hangatnya gitu. Jadi baiknya besoknya nggak ditinggalin, besoknya dibawa lagi. Baiknya besoknya dibawa lagi sampai kita rasa bener-bener hafalan itu tuh udah begitu melekat kayak surat An-Nas atau Al-Fatihah gitu lah buat kita gitu. Gitu juga yang akhirnya metode itu yang saya pakai untuk mutkin kemarin. Untuk mutkin yang 30 juz kemarin dengan waktu setoran yang cuma seminggu sekali, tentu nggak mudah ngumpulin 30 juznya, yang lebih PR sebenarnya bukan waktu nyiapin setorannya ya. Karena setoran yang lebih sulit itu minggu ini setoran juz 1, minggu depan setoran juz 2, tapi juz 1-nya nggak boleh lupa nih. Itu yang gimana caranya juz 1-nya nggak boleh lupa, itu yang harus kita ingat. Terus ketika kita setoran juz 3, juz 1, 2, 3-nya nggak boleh lupa nih, nggak boleh langsung ditinggalin. Itu jangka waktu sebulan, makanya dalam sebulan sama Ustazah Maskanul Hufaz waktu itu ada 5 jusannya. Ustazah Puspita ya. Jadi setiap 1 bulan 5 jusan. Nah itu PR-nya lebih ke yang 5 jusannya nih. Kalau nyiapin yang dikit-dikitnya, kita mungkin bisa disiapin dari waktu 1 jam 2 jam gitu ya untuk ngaji gitu. Tapi untuk nyiapin yang ngumpulinnya itu yang 5 jusannya itu kita butuh waktu yang lebih luang. Itu biasanya karena kalau siang tuh ibu-ibu banyak banget kegiatan gitu ya, apalagi kadang undangan sini hari libur, undangan di sana, pengajian ini, pengajian itu, akhirnya ikut metode Ummah. Kan Ummah sering banget bilang kalau belajar tuh tidur dulu ba'da isya, habis itu bangun tengah malam gitu. Nah itu akhirnya ikut Ummah, jadi ngajinya di tengah malam ketika yang lain tidur gitu, maksudnya suami sama anak-anak udah tenang tidur, saya konsentrasinya bisanya di waktu itu, di waktu sepi itu, jadi ngajinya di situ, ngumpulin untuk nyiapin 5 jusannya, 10 jusannya, 15 jusannya, sampai ngumpulin 30 jusnya. Berarti di jam itu Kak Nabila spesial untuk Al-Quran setiap harinya? Setiap murajaahnya. Murajaahnya. Kan sehari kan minimal 1 atau 2 jam. Iya, 1 atau 2 jam. Di waktu itu kan? Di waktu itu untuk murajaah nyiapin yang jus-jusannya. Kalau nyiapin setorannya biasanya ba'da maghrib, ba'da isya gitu, atau fleksibel, tapi komit gitu, punya komit kayak nggak boleh ada 1 hari pun tertinggalkan hari untuk tidak ngaji gitu, nggak boleh melewati 1 hari untuk tidak ngaji gitu sama Quran gitu, karena tanggung jawab kita untuk setoran gitu kan besar, untuk nyiapin setoran seminggu sekali itu besar gitu, jadi nggak boleh nggak ngaji gitu, harus itu dulu sih yang dipegang kalau mau memulai dan membiasakan diri. Nah, salah satu program Bilmas ini membantu untuk kita yang kadang kita nggak dewasa ya, justru kita tuh sulit untuk menahan hawa nafsu kita ketika hawa nafsu kita berkata udahlah nggak usah ngaji. Nah, program inilah yang akhirnya membuat kita nggak bisa gitu. Ketika kita lagi malas-malasnya ngaji atau nggak mau ngaji, karena kita punya program gitu ya, karena kita ikut program Bilmas, atau nggak karena kita ada jadwal setorannya, jadi kudu ngaji, mau nggak mau kudu ngaji.
lagi nggak konsentrasi juga kudu ngaji gitu, lagi rumah berantakan kayak anak tantrum kayak atau lagi banyak masalah di masyarakat kayak pokoknya ngaji aja dulu, dibaca aja dulu Qurannya, urusan konsentrasi belakangan, yang penting baca aja dulu pegang gitu. dulu, Pegang paksain dulu baca Qurannya, gitu. paksain baca, luangin dulu waktunya sama Quran dulu gitu, dideketin dulu Qurannya, dibuka dulu Qurannya, dibaca aja dulu, dibaca dari atas ke bawah, dibaca lagi, walaupun belum konsentrasi dibaca aja dulu gitu, nanti ujung-ujungnya konsentrasinya datang kok gitu. Yang penting komit untuk tidak melewati satu hari pun tanpa ngaji Quran. ya, tanpa Quran. Untuk komit itu susah kan Kak? Iya, Kok istiqomah tuh susah. susah Terlebih banget. kita udah misal nih, kita udah bikin biasanya di awal-awal bulan atau di awal program, oh satu hari harus di jam segini Iya, aku harus gitu. iya. Ya kan kita ada kendala di tengah Iya, jalan, terus kemudian waktu yang ternyata harus ditukar, Iya. yang semula biasanya jam pada maghrib, oh Iya. kita harus tukar misalnya pada subuh Iya. misal gitu. Nah untuk istiqomah tuh gimana sih Kak? Cara Kak Nabila untuk istiqomah dan Menjaga komitmen waktu apa itu, komitmen seperti apa yang Kak Nabila bangun gitu untuk istiqomah tiap hari Ngaji, ada waktu untuk ada Quran waktu. gitu. Kalau ada satu hari yang memang kita bener-bener nggak bisa ngaji ya di waktu itu, apalagi kalau udah ibu-ibu nih banyak acara lah katanya gitu ya, suka ngaku nggak punya waktu gitu. Padahal terkadang bukan kita nggak punya waktu ya, kita yang nggak meluangkan waktu itu. Jadi dikodok sih kalau saya. Jadi kita pertama janji dulu nih, oh pokoknya ini waktu saya untuk ngaji. Tapi kok ternyata waktu ngaji yang biasa dipakai untuk ngaji kita nggak bisa ngaji di situ, ya kita harus dikodok. Kalau saya obatnya salah satunya ya mengkodok apa yang udah jadi komit kita gitu. Jadi berjanji untuk komit tiap hari ngaji. Kalaupun akhirnya menemukan satu waktu yang tidak bisa ngaji, akhirnya cari waktu lain untuk mengkodok ngajinya. Intinya diganti lah ya, Iya, diganti. kayak denda gitu. Ya denda gitu. Jadi karena udah meninggalin ya kita harus double nih harus besoknya double. gitu. Dan itu efektif di menurut Kak Nabila selama dijalani. Ya alhamdulillah ya. Kalau mengganti itu salah satu cara gimana kita bisa istiqomah. Kan ternyata amalan-amalan yang disarankan Rasulullah juga yang kayak ba'da maghrib baca al-mulk gitu kan, yang ya surat-surat penting yang kita baca biasanya itu kan juga disarankan diganti ketika kita tidak apa namanya, ketika kita tidak sempat bacanya di hari itu gitu, diganti sampai waktunya dikasih sampai besok zuhurnya gitu kalau nggak salah ya. Pernah ada apa nih kalau di pesantren tuh biasanya disaraninnya gitu, kalau amalan-amalan surahnya belum dibaca malam itu nggak sempat ada acara atau segala macamnya, jadi diganti sampai besok subuh atau enggak sebelum zuhur minimal. Jadi harus ya itu komitmen untuk ganti tadi kan. Jadi kayak diri tuh jadi kapok. Iya banyak banget hari ini, iyalah karena kemarin kita ninggalin, besok jangan gitu lagi ya. Jadi gitu kan Kak jadinya. Struggle Kak Nabila ketika ziyadah nambah hafalan di awal-awal ngafal dibanding dengan murojaah, itu ujiannya sama atau justru malah beda atau lebih berat yang murojaah? Lebih berat murojaah karena ngumpulin yang banyak. Tapi ya salah satu yang membantu itu tadi nggak langsung ninggalin gitu, nggak langsung ditinggalin. Jadi di hari-harinya ketika udah selesai setoran juz 1 gitu ya, juz 1-nya nggak boleh ditinggalin, besoknya dibaca lagi gitu. Berarti lebih sulit, terasa lebih sulit ketika murojaah. Tapi ujiannya ada setiap ketika Kak Nabila ziyadah kemarin dan murojaah. Iya lebih berat murojaah, apalagi kalau udah dikasih PR nanti minggu ini kita 10 juzan ya gitu. Nah itu tuh ngumpulinnya tuh yang lebih berat. Nanti minggu depan kita 15 juzan ya, nanti bulan depan kita 30 juzan ya. Nah mempersiapkan yang juz-juzannya itu yang berat, sampai ya mau makan aja kepikiran gitu, ini belum ngaji gitu. Ada masa-masa kayak akhirnya ternyata ketika kita memperjuangkan sesuatu, kita tuh belum merasa tenang sampai apa yang kita perjuangkan tuh bener-bener ada hasilnya gitu. Jadi sampai ngerasa makan kayaknya bisa lama-lama nih, orang mungkin makan bisa sambil nonton atau enggak makan bisa sambil ngobrol dengan tenang gitu. Ini nggak bisa sampai ada ngerasain gitu. Terus ada ngerasain sampai nangis satu waktu yang dari pagi nih, dari bangun tidur tuh mau ngaji nih hari ini PR-nya nih mau baca juz 11, 12, 13 nih gitu. Tapi habis itu ada tamu, habis itu ada undangan, mungkin habis itu
anak tantrum segala macam. Sampai malam itu belum ngaji, padahal PR-nya banyak hari itu, harus baca 5 juz. Itu sempat nangis juga, sempat ada ngelewatin masa-masa depresi itu. Ya Allah, gimana ini hari ini belum ngaji gitu ya, sampai nangis. Terus habis itu biasanya dibawa tidur, terus bangun sih tengah malamnya ngaji di situ. Gitu sih. Ujian-ujiannya ya nggak fokus itu tadi. Tapi kan Nabila main handphone gak sih? Scrolling gak sih, ada waktu buat scrolling kah, atau apa ya selayaknya orang-orang gitu lah ya, yang selalu sibuk dengan Quran gitu, ada nggak sih Kak? Ya normal aja. Iya, main HP juga, cuman ya mungkin karena kemarin waktu persiapan 30 juzan itu jadi berkurang dengan sendirinya ya. Kesia-siaan kita tuh otomatis berkurang dengan sendirinya ketika kita memperjuangkan sesuatu, bener nggak sih? Apa-apa pikiran kita fokus sama itu, jadinya karena kita lagi berjuang gitu ya, segala hal dalam kehidupan kita yang menurut kita tuh penting-penting, gak kurang penting atau gak penting-penting banget gitu ya, jadinya berkurang dengan sendirinya. Yang tadinya suka scroll lama-lama mungkin bosen. Pernah gak sih kan ngerasain scroll tuh bosen banget gitu, maksudnya udah bukan merasa penting lagi itu tuh gitu ya, kayak sadar ketika udah lama-lama sadar udah gitu, ayo ngapain gitu sih lagi, gitu ya kadang. Jadi otomatis aja ya, mungkin itulah ya hikmah karena sering bareng Quran ya. Jadi hal-hal yang nggak penting tuh Allah digeser-geser gitu ya, dikasih waktu banyak sama Qurannya. Setelah karena bila selesai tasmi 30 juz, ada nggak sih keajaiban, mungkin hadiah dari Allah, yang ini hadiah bukan berupa kayak umroh atau mobil, bukan, maksudnya pasti ada hal-hal yang Kak Nabila rasain gitu setelah tasmi kemarin? Keberkahan mungkin yang Kak Nabila rasain ya, mungkin ya suami semakin sayang karena udah menyelesaikan ujian nih. Kayaknya tuh rumah tangga semakin indah rasanya gitu ya, rasanya. Terus juga kemarin sebenarnya momen kemarin waktu ikut wisuda itu rasanya momennya nggak pernah terasa di hari-hari sebelumnya gitu. Jadi walaupun katanya mungkin dulu udah pernah hatam 30 juz, tapi momen wisuda kemarin tuh beda gitu. Gimana perasaan Kakak waktu ikut wisuda kemarin? Senang banget karena orang tua datang, kan orang tua ada. Masih lengkap juga ya Kak ya? Iya masih lengkap. Terus suami ada gitu. Jadi momen wisuda, kapan lagi kita wisuda dihadirin sama orang tua sama suami juga gitu. Ada semua. Yang lainnya enggak. Santri melepaskan dulu. Ya. Jadi ada semua gitu, orang yang kita sayang tuh ada di situ. Terus mereka ikut turut bahagia sama pencapaian kita gitu. Jadi kayak rasanya tuh kemarin beda deh, kayak ya aku nggak pernah deh ngerasain kayak gini gitu, kayak feel bahagianya mungkin beda sama feel bahagia yang dulu gitu. Berarti Kak Nabila ikut Bilmas berapa lama? 1 tahun? 1 tahun. Apa sih yang Kak Nabila rasain kesannya ketika ikut program Bilmas? Seneng yang pertama, akhirnya bisa nyantri lagi, itu kan rasa yang luar biasa ya. Ketika kayak tuh umuran kita tuh pesantren mana sih ya yang masih menerima ibu-ibu mondok gitu istilahnya, yang masih nerima ibu-ibu bisa merasakan jadi santri lagi tuh pesantren mana gitu, yang waktunya fleksibel yang waktunya fleksibel gitu. Jadi solusi sih sebenarnya, dan kudu ada di mana-mana sih Bilmas ini, maksudnya harus tersedia di banyak tempat karena orang yang punya problem seperti saya tuh banyak, mungkin yang mereka tuh ngerasa udah hafalannya udah selesai tapi punya tanggungan murojaah dan sulit gitu untuk murojaah itu, belum bisa mengistiqomahkan murojaah itu di rumah gitu. Nah, Bilmas ini salah satu program yang akhirnya membantu kita untuk bisa mendewasakan diri beristiqomah bersama Quran di rumah, di mana aja lah gitu ya. Jadi seneng ketemu Bilmas, berharap Mas Kanul Hufaz bisa menyediakan banyak program yang luar biasa, yang baik-baik, yang dibutuhin sama masyarakat, yang dibutuhin sama orang banyak, sehingga orang-orang tuh nggak ada alasan lagi untuk tidak bersama dengan Quran, tidak belajar Al-Quran, karena sudah banyak program yang tersedia di Mas Kanul Hufaz. Alasan terbesar Kak Nabila ngafal Quran? Jadi dulu pertama kali mutusin ngafalin Quran pengen buat orang tua bangga ya, karena sebelumnya AA duluan nih yang ngafalin Quran. Setelah AA selesai Qurannya, kok kayaknya mama bangga banget gitu ya sama AA, jadi mau juga
jadi anak yang kebanggaannya mama gitu. Akhirnya udah mondok aja, ngafalin Quran. Seberat apapun hal yang dilewatin di pesantren tuh selalu bilang, aku bertahan untuk mama, aku kuat untuk mama, sambil nangis, ya Allah demi mama, untuk orang tua, ya Allah nggak apa-apa ya Allah gitu. Berat-berat dijalanin sampai akhirnya di titik jenuh ngafalin Quran, nggak mau lagi ngafalin Quran, sampai ngomong, aku kayaknya capek deh nurutin semua kemauan mama, aku capek deh, aku mau di sini aja lah, aku sekarang mau gapai impian aku aja lah gitu. Jadi dulu pengen punya cita-cita pengen jadi penulis, udahlah aku ngafalin Qurannya sampai di sini aja. Itu jadi alasan ngafalin Quran juga ternyata menjadi alasan kenapa Al-Qurannya akhirnya berhenti untuk gak dihafalin lagi. Jadi dalam perjalanan Kak Nabila ngafal sempat berhenti. Waktu itu udah 18 juz, tapi kayak udah gak ada semangat lagi untuk nyelesain hafalan. Kayak udahlah, udah gak mau lagi, udahlah segini aja, udahlah aku capek ngikutin maunya mama gitu. Akhirnya berhenti berbulan-bulan. Segala cara orang tua kayak, ayolah kalau mau dianterin setoran ke pesantren mana, yang penting Qurannya selesai, itu gak mau sama sekali, gak mau ngafalin aja lagi gitu. Sampai akhirnya saya kan suka baca buku novel. Saya nemu satu buku judulnya Hafalan Sholat Delisa. Di situ bercerita tentang Delisa yang juga ngafalin Quran, yang akhirnya mogok juga sama seperti apa yang saya alamin. Terus ada kata-kata, coba kamu pikirin selama ini kamu menghafal buat siapa? Apa udah karena Allah? Bener, niat ya. Ya niat. Ternyata oh iya, selama ini salah niat nih. Selama ini ngafalin Quran karena mama. Ketika perhatian mama itu nggak kunjung saya dapetin gitu, akhirnya nggak mau lagi berjuang untuk ngafalin Quran. Kayaknya mama udah sayang sama AA, kayaknya udah nggak bisa deh aku ngalahin AA, kayaknya nggak bisa deh aku jadi anak kesayangan mama, kayaknya tetap akan AA deh yang menjadi anak kesayangan mama, anak kebanggaan mama gitu. Pada akhirnya itu tujuannya yang salah. Waktu baca buku itu disadarkan oleh buku itu, oh iya berarti aku harus ngelurusin niat sekarang. Oh ya, aku memang mau jadi keluarganya Allah, mau jadi orang yang diangkat derajatnya sama Allah, jadi orang yang dekat sama Allah, dekat sama Al-Quran. Akhirnya mau lanjutin lagi. Alhamdulillah dengan Allah niat pilih. yang baru, Dengan Allah niat gitu yang ya. baru, alhamdulillah Allah pilih untuk selesai. Berarti Kak Nabila memang tujuannya bukan untuk selesai. Tadinya untuk membanggakan orang tua tadinya. Dan bukan untuk selesai 30 juz, tapi 30 juz itu bukan tujuan. Bukan tujuan tadinya. Tapi di tengah jalan, ya itu tadi, karena disadarkan oleh satu buku lah, baru merubah niat di tengah jalan. Insya Allah. Yang terakhir Kak Nabila, mungkin Kak Nabila bisa kasih pesan-pesan ke teman-teman yang lagi nonton podcast, bagi mereka yang sedang memperjuangkan hafalannya dan berjuang untuk menyelesaikan hafalannya di tengah kesibukan mereka, gimana pesan-pesan dari Kak Nabila? Yang pertama, teruslah menghafal, jangan putus asa, jangan membandingkan pencapaian hafalan kita dengan pencapaian orang lain. Terus fokus aja sama tujuan kita, biar kita Allah pilih sebagai hafiz Al-Quran. Terus fokus sama tujuan kita, biar Allah pilih kita untuk menjadi keluarganya Allah. Jangan sedih kalau akhirnya hafalannya nggak maju-maju. Jangan sedih kok akhirnya hafalannya nggak selesai. Karena toh kalau umur kita akhirnya dipanggil di tengah perjalanan kita menghafal Al-Quran, insya Allah wafat kita pun wafat yang baik. Jadi terus aja ngafalin Quran walaupun tak kunjung selesai. Terus aja berjuang, terus aja deket sama Al-Qurannya. Karena sejatinya setelah kita selesai menjadi seorang hafiz Quran pun perjuangan kita nggak cukup di situ, nggak selesai di situ. Jadi menjadi hafiz Quran pun berjuang hingga seumur hidupnya untuk menjaga hafalannya. Menghafal Al-Quran pun berjuang seumur hidupnya untuk terus menghafal Qurannya gitu. Jadi episode kita setelah memutuskan menghafal Al-Quran adalah perjuangan demi perjuangan. Jangan bandingkan diri kita dengan pencapaian orang lain, teruslah berjuang sampai Allah ambil kita. Insya Allah. Terima kasih Kak Nabila sudah banyak bercerita
di podcast ini. Mudah-mudahan semoga teman-teman juga dapat manfaatnya, bisa ngambil inspirasinya dan bikin teman-teman semangat untuk menghafal Quran. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Terima kasih Kak Nabila. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bincang bareng Mafas.